Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 perkenalkan nama saya Nikade Arianti Swastika NPM 128. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi proposal dan new release. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan media umum untuk menjelaskan profil usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausaha. Proposal bisnis merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur, baik internal maupun eksternal mengenai suatu usaha baru. Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam sebuah proposal bisnis antara lain, yang pertama hasil studi kelayakan usaha, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga masalah pabrik, yang keempat manajemen usaha, yang kelima pemasaran, yang keenam resiko yang dihadapi, yang ketujuh masalah finansial misalnya kebutuhan investasi atau modal, biaya operasional dan estimasi keuntungan, yang kedelapan penjadwalan waktu usaha. Fungsi proposal bisnis. Proposal bisnis memiliki arti penting bagi wirausaha sebagai pernyataan atau legitimasi calon wirausaha sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha. Selain itu, proposal usaha berfungsi sebagai representasi, pengetahuan, dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan, wujud perkiraan prospek usaha dan tolak ukur, dan panduan pelaksanaan kegiatan. Keuntungan membuat proposal bisnis. Yang pertama, keuntungan membuat proposal bisnis antara lain sebagai berikut: memberikan gambaran kepada pihak lain tentang profil perusahaan. Yang kedua, mengundang orang-orang yang potensial untuk bergabung dan bekerja sama. Yang ketiga, memperoleh kesempatan mengembangkan usaha. Yang keempat, mengatur pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan lain serta mendapatkan calon relasi usaha yang lebih luas. Yang kelima, membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan yang masuk dalam subjek proposal usaha sehingga dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat tentang seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai. Yang keenam, dapat memperoleh pinjaman maupun penyertaan modal dari investor, bank, dan pihak potensial lainnya. Yang ketujuh, memperjelas sumber-sumber dana pengelolaan usaha. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Niwayan Mega Pratiwi, NPM 124, akan melanjutkan presentasi dari Arianti. Faktor-faktor penyusunan proposal bisnis. Proposal bisnis harus disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan harus realistis. Tujuan yang ingin dicapai harus spesifik dan dapat dicapai dan diukur serta ada kesamaan waktu dan parameter pengukurannya. Yang kedua, ada fleksibel atau luas. Kondisi lingkungan usaha selalu berubah atau dinamis, sehingga penyusunan proposal harus fleksibel dan memungkinkan adanya alternatif strategi. Yang ketiga, ada batasan waktu. Proposal usaha selalu mengandung tujuan utama, yaitu tujuan jangka panjang dan subtujuan yang berupa tujuan jangka pendek yang hendaknya dicapai. Yang keempat, ada dukungan stakeholder. Penyusunan proposal untuk selanjutnya di pendirian usaha perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga, mitra bisnis, karyawan, dan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Isi proposal bisnis. Proposal bisnis biasanya digunakan untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, wirausaha harus membuat proposal yang berisi informasi lengkap tentang hal-hal yang sedang atau akan dijalankan, serta modal yang diperlukan. Berdasarkan proposal tersebut, pihak lembaga keuangan akan menilai apakah wirausaha tersebut pantas memperoleh pinjaman atau tidak. Informasi yang biasanya tercantum dalam sebuah proposal usaha yaitu: yang pertama, ada uraian usaha. Uraian usaha memberikan penjelasan singkat tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan. Biasanya berisi latar belakang pendirian usaha dan prospeknya di masa akan datang. Yang kedua, ada produk. Proposal usaha menguraikan secara rinci tentang spesifikasi dari sebuah produk, misalnya ukuran, jenis kegunaan, dan banyak produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan bergantung pada minat dan pengetahuan wirausaha, biasanya berasal dari pengalaman yang pernah diperolehnya. Yang ketiga, ada lokasi. Secara umum, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi usaha, yaitu pertalian ke belakang, maksudnya memperoleh bahan baku, dan pertalian ke depan, yaitu menjual, distribusi, dan pemasaran produk. Yang keempat, ada pasar. Pasar merupakan tempat orang melakukan transaksi jual beli.
Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pasar merupakan tempat berinteraksi produsen dan konsumen. Sebagai contoh, seorang wirausaha akan membuka bisnis di bidang kecantikan. Oleh karena itu, ia menetapkan segmen pasarnya adalah wanita yang tergolong menengah ke atas 25 tahun. Yang kelima, ada persaingan. Perusahaan harus bisa menjelaskan posisi usahanya dan persaingan dalam pasar yang ada. Selain itu, perusahaan juga harus bisa menggambarkan strategi yang akan dijalankan untuk memenangkan persaingan. Yang keenam, ada laporan keuangan. Wirausaha yang telah memiliki usaha wajib menyertakan laporan keuangan yang lalu dalam rencana usahanya, sementara wirausaha yang baru akan memulai usaha harus menyertakan rencana permodalannya, estimasi biaya, dan pendapatannya. Hal ini yang dimaksud agar penyandang modal bisa menilai kemampuan real maupun potensial perusahaan tersebut. Yang keenam, ada manajemen. Dalam proposal usaha, wirausaha harus mendeskripsikan atau menguraikan bentuk kepemilikan, struktur modal, serta peranan dan masing-masing suborganisasi perusahaan. Wirausaha juga harus menjelaskan status badan usaha yang dikelolanya, apakah berstatus perseroan, firma, CV, atau bentuk badan usaha lainnya. Yang kedelapan, ada personalia atau sumber daya manusia. Wirausaha harus menjelaskan susunan personalia dalam struktur organisasi perusahaan lengkap dengan jumlah pegawai dan latar belakang pendidikannya. Yang kesembilan, ada proposal kredit. Wirausaha mengajukan sejumlah dana yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya. Kebutuhan dana harus diperinci alokasinya, misalnya yang dibutuhkan untuk menambahkan mesin atau pembelian bahan baku. Yang terakhir, ada lampiran lainnya. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah dokumen-dokumen penting perusahaan seperti akta pendirian, SIUP, sertifikat tanah, dan sebagainya. Sistematika penyusunan proposal bisnis. Yang pertama, ada uraian usaha. Uraian usaha yang terdiri dari, yang pertama adalah latar belakang perusahaan, yang kedua prospek perusahaan, yang ketiga hambatan yang dihadapi, yang keempat ada pemecahan masalah usaha. Yang kedua, produk yang terdiri dari pertama, bentuk, jenis, dan kegunaan. Yang ketiga, ada lokasi. Lokasi terdiri dari, yang pertama ada keterkaitan ke depan, yang kedua ada keterkaitan ke belakang. 4. Pasar dan segmen pasar yang terdiri dari, yang pertama ada segmen pasar bagi pemasaran produk, yang kedua ada jenis pasar yang dimasuki, yang ketiga ada posisi perusahaan dalam pasar, yang kelima persaingan. Persaingan terdiri dari, yang pertama ada jumlah persaingan yang dihadapi, dan yang kedua strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan. Yang keenam ada laporan keuangan, terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan analisis BEP. Yang terakhir ada sumber permodalan. Sumber daya manusia terdiri dari, yang pertama ada jumlah karyawan, yang kedua ada latar belakang pendidikan karyawan. Kedelapan ada proposal kredit. Proposal kredit terdiri dari, yang pertama ada alokasi kebutuhan dana, yang kedua ada total kebutuhan dana. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran terdiri dari, yang pertama surat izin usaha, kedua data penelitian pasar, yang ketiga surat kontrak dan dokumen perjanjian lainnya. Penjelasan draft proposal usaha. Pada dasarnya, proposal usaha memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada halaman depan berisi nama dan alamat perusahaan beserta nama orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada daftar isi secara rinci menyebutkan seluruh isi draft proposal dan nomor halamannya. Yang ketiga, ada rangkuman eksekutif berisi keseluruhan usaha secara singkat, penjelasan perusahaan, menjelaskan strategi perusahaan dan tim manajemen pengelolaan perusahaan. Yang keempat, ada pemasaran dan strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa yang akan datang.
barang dan jasa yang dihasilkan, menjelaskan jumlah, mutu, kegunaan, dan kelebihan produk. Yang kelima, ada usaha meningkatkan penjualan. Menjelaskan berbagai teknik promosi permodalan, merencanakan rencana permodalan, proyeksi neraca, pendahuluan, arus kas, dan pendataan. Lampiran untuk melengkapi proposal usaha seperti akte pendirian, SIUP, situ, AMDAL, maupun sertifikat tanah. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Masudianti, NPM 121. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pengertian new release atau press release. New release atau press release adalah tempat untuk memberikan info-info berita ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya melalui siaran pers. Media rilis, pernyataan pers atau rilis video adalah komunikasi tertulis atau diarahkan pada anggota media berita untuk tujuan mengumumkan sesuatu seolah-olah berita. Penggunaan siaran pers umum di bidang public relations atau PR biasanya tujuannya untuk menarik perhatian media yang menggunakan klien PR atau profesional dan atau membiarkan publisitas untuk produk atau peristiwa di pasaran oleh klien-klien tersebut. Selanjutnya ada origin. Origin merupakan siaran pers pertama langsung kepada wartawan sebelum versi lain dari cerita atau pengandaian dapat menyebar di antara mereka. Dilaporkan menggunakan siaran pers lain mengundang wartawan dan fotografer untuk adegan sebagai siaran atau pembina komunikasi terbuka dengan media. Selanjutnya ada elemen. Secara teknis apa sengaja dikirim ke wartawan atau sumber media yang dianggap siaran pers itu adalah informasi yang dirilis oleh tindakan yang dikirim ke media. Namun PR atau profesional sering mengikuti format standar yang mereka percaya adalah efisien dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan publisitas yang mereka inginkan. Format ini seharusnya membantu wartawan siaran pers terpisah dari metode komunikasi PR lainnya seperti surat lapangan atau advisories media. Umumnya tubuh PR terdiri dari 4 sampai 5 paragraf dengan batas kata antara 400 sampai 500. Beberapa elemen struktur umum termasuk headline atau digunakan untuk menarik perhatian wartawan dan singkat meringkas berita. Yang selanjutnya ada deadline, berisi tanggal rilis dan biasanya kota yang berasal dari siaran pers. Jika tanggal yang tercantum adalah setelah tanggal bahwa informasi itu benar-benar dikirim ke media, maka pengirim meminta embargo berita. Wartawan yang berada di bawah diwajibkan untuk menghormati pendahuluan paragraf pertama dalam siaran pers yang umumnya memberikan jawaban dasar untuk pernyataan tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Terakhir ada boilerplate, yaitu umumnya pendek atau tentang bagian memberikan latar belakang independen terhadap perusahaan, penerbit, organisasi, ataupun individu. Di Amerika Utara secara tradisional simbol 30 muncul setelah boilerplate atau badan dan sebelum informasi kontak media menunjukkan kepada media bahwa pembahasan telah berakhir. Sebuah setara lebih modern telah menjadi simbol di negara ini. Cara lain untuk menunjukkan akhir rilis dapat digunakan seperti kata berakhir. Media informasi kontak, nama, nomor telepon, alamat email, alamat surat, atau informasi kontak lainnya untuk PR atau media relations
kontak person lainnya. Jenis-jenis new release atau press release ada basic publicity release, yaitu topik press release. Jenis ini adalah segala informasi yang dinilai mengandung nilai berita bagi media massa. Yang kedua ada product release. Press release ini berisi informasi tentang produk perusahaan, misalnya peluncuran produk baru, perubahan nama produk, dan lainnya. Yang tiga ada financial release. Tidak semua perusahaan menganggap penting informasi jenis ini. Informasi keuangan biasanya dianggap tabu untuk menjadi konsumsi umum. Sekarang bukan hanya pemegang saham yang berhak atas informasi, tetapi publik pun juga berhak disodori informasi keuangan. Informasi ini akan menjadi penilaian publik tentang kredibilitas perusahaan tersebut. Misalnya, press release berjudul laba Bank Mega Syariah sebesar 53 miliar. Selanjutnya ada cara menulis new release atau press release. Isi siaran pers biasanya berupa data atau informasi tentang sebuah kegiatan-kegiatan ataupun pasca naskah siaran pers yang disampaikan kepada wartawan atau kantor redaksi media melalui email, fax, atau surat. Menulis siaran pers pada dasarnya sama dengan menulis berita atau news seperti dilakukan para wartawan. Oleh karenanya siaran pers sering diartikan pula sebagai berita yang dibuat oleh Humnas. Selanjutnya ada karakteristik dan struktur naskah siaran pers. Karakteristik dan struktur penulisan siaran pers sama dengan menulis berita. Karakteristik siaran pers adalah memiliki nilai berita atau news values, yakni aktual, faktual, penting, dan menarik. Struktur penulisan siaran pers hakikatnya sama dengan struktur naskah berita berisi. Yang pertama ada hit atau judul, yang kedua ada deadline atau baris tanggal, yang ketiga ada literas berita, yang keempat ada new body atau tubuh atau isi berita. Selanjutnya ada cara siaran pers atau ditulis dengan gaya penulisan berita. Yang kedua ada jangan terlalu panjang atau cukup satu lembar. Yang ketiga ada to the point atau langsung aja ke pokok permasalahannya. Yang keempat memenuhi unsur berita 5W1H. Yang kelima ada berikan lebih dari satu nomor kontak atau nomor telepon kantor, kontak pribadi HP, email, atau fax. Yang keenam ada jika kemungkinan buatlah usulan mengenai orang-orang yang dapat diwawancarai. Yang ketujuh ada cek atau konfirmasi siaran pers yang sudah dikirimkan melalui fax, surat, atau email. Yang kedelapan ada jika perlu sertakan ilustrasi foto, tabel atau grafik atau bahan pendukung lainnya seperti makalah, naskah pidato, atau susunan acara, dan sebagainya. Yang kesembilan ada tuliskan pada kertas berkop surat sehingga benar-benar seperti resmi. Selain itu, naskah siaran pers hendaknya ditandatangani oleh pejabat paling berwenang, misalnya manajer Humnas atau ketua panitia dan ketua lembaga-lembaga perusahaan. Jika bersifat individu, misalnya artis, pakar, pejabat, ataupun warga, biasanya disertakan fotokopi identitas. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.